bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Shadaqallahul adzim. Faqad qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man adhamma maulidi kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man adhamma maulidi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Al ayat. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, yuk kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekarang udah lewat bulan Maulid, udah lewat bulan Rabiul Awal, menginjak ke Rabiul Akhir. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yasinan di RT 1 masih semangat, masih mengadakan, memperingati dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu berkah, ibu-ibu barokah. Bahkan di Palu ya ada tsunami, 2 kecamatan yang tidak kena diselusuri, dicari apa sebabnya. Ternyata ibu-ibunya selalu dawam yasinan. Masya Allah, berkah. Makanya kemarin pengajian bulanan di saya di Pondok Pesantren Nurul Islam sebulan sekali. Yang ngajarnya Habib dari Jakarta. Ibu-ibu langsung pada laporan ke saya karena gak menghadiri. Kalau saya di tempat saya sendiri ada pengajian di luar, saya keluar, Bu. Ya. Di tempat ibu siapa yang mimpin? Ada alhamdulillah ibu-ibu, ada ustadz setempat. Jadi selalu berjalan. Kata ibu-ibu tadi penjelasan dari Habib, harus mendawamkan yasin. Sebelum kita apapun di waktu maghrib, dawamkan dulu yasin. Masya Allah. Bahkan saya, Bu, wasilah barokah jadi ustazah, gak gampang ilmu manfaat. Waktu di pondok pesantren gak pernah meninggalkan surah Yasin, karena yang bisanya itu Yasin, diamalkan aja ya. Minta ilmu manfaat, minta hidup berkah ya. Alhamdulillah, begitu turun ke masyarakat yang tidak disangka-sangka ya, saya jadi ustazah. Makanya pertahankan ya, turunkan ke anak cucu kita, karena surah Yasin itu tengah-tengahnya Al-Quran, hatinya Al-Quran, yaitu surah Yasin. Bahkan di dalam surah Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Makanya Masya Allah, dipimpin dengan ibu kita, ketua kita, Mbah Wafa, tabarakallah. Beliau ya tanpa lelah, beliau tanpa capek,
ya mimpin ke ibu-ibu solehah, ibu-ibu yang berkah. Masya Allah, semoga lebih maju, lebih berkah segala-galanya, umurnya, rezekinya, sehat walafiat, putra-putrinya soleh solehah, dicetak keluarga sakinah mawadah warahmah, hutang-hutangnya pada kebayaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam, marilah kita curah limpahkan ke Nabi kita panutan alam sedunia, para keluarga sahabat tabi'in tabi'atnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga alhamdulillah saya udah dikasih waktu. Ibu pembawa acara ngasih waktu sampai jam berapa, Bu? Terserah. Yang penting jangan sampai asar. Ya, ibu-ibu kalau sampai asar silakan saya pulang, Ibu ya. Semoga ibu pengatur waktu, penata acara yang tidak bisa mau ke belakang malu karena pembawa acara, ya maju mundurnya acara ada di pembawa acara. Masya Allah, semoga Allah berkahkan, barokahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati Ibu Ketua kita, kesepuhan kita, yaitu Mbah Wafa. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan dohir batinnya, dan semoga perjuangan majlis taklim selalu maju berkah bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga ibu-ibu jamaah pengajian yasinan, semoga lebih kompak, lebih berkah, lebih barokah, dan ibu RT, bapak RT, ibu RW, bapak RW-nya, masyarakatnya semuanya semoga berkah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah penerus-penerus di Indonesia yang tadi sama kesepuhan kita, sama ketua kita dibahas, bisa negara bisa kokoh ya karena ibu-ibunya pada soleha ya. Alhamdulillah menjadikan putra-putra yang soleh sampai marawis ya, baca sholawat. Semoga menjadikan penerus bangsa kita, bangsa yang ba'datun thayyibatun warabul ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di majlis taklim, musola, masjid, bahkan istana mengadakan memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan karena kita cinta dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menyelamatkan kita nanti di akhirat? Kalau ibu-ibu cinta dengan Rasulullah waktu di dunia, nanti Rasulullah akan menyelamatkan kita. Di arah-arah masar yang menyelamatkan siapa? Rasulullah. Waktu nyukang siratal mustaqim yang bisa menyelamatkan siapa? Rasulullah. Wanita bisa berharga karena Rasulullah. Yang tadinya wanita tidak berharga, wanita tidak ada apa-apanya, pas lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita berharga. Sekarang ibu-ibu bawa anak 5, yang satu di pinggang, yang satu lagi di depan, satu lagi dituntun, yang 3 orang
di belakang. Ya, langsung ke tukang ojek, "Mang, ojek." Ya, gak turun harkat derajatnya, tetap mulia. Ya, paling ada yang ngomong di hatinya, "Anaknya banyak banget." Kata siapa nggak banyak, 5 lah. Ya, dulu emas saya 8 ada semuanya. Kalau pulang penuh, anak cucunya bawa makanan dari Cikarang ke Pangandaran habis begitu pulang. Belum dari Pangandaran ada apa-apa mah bawa ieunya. Ya, semuanya pengen bawa. Ke jahe-jahe dibawa, gula merah dibawa. Ya, ya, karena apa? Ya, emaknya pada seneng, emak saya seneng Bu. Apa-apa buat anak, segala buat anak. Yang dari Cikarang makanan dimakan lagi seneng aja ya. Itu ibu, Masya Allah, gak pernah ada pengen dibalas, selalu sayang. Kemana-mana yang namanya ibu berharga. Siapa yang mau melecehkan ibu-ibu? Bahkan ibu-ibu udah turun, ibu-ibu udah terjun, semuanya diam. Benar apa benar? Makanya harus bangga jadi ibu, harus bangga jadi perempuan. Ini mah perempuan pengen jadi laki, gimana caranya? Susah nanamnya juga, udah jadi perempuan aja dah. Ya, Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Kata Allah, siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur akan aku ambil nikmatnya. Ibu-ibu pengen banyak nikmat, bersyukur Bu. Gigi 1 3 juta dulu 5 tahun ke belakang. Sekarang tahu udah berapa? Ya, kita punya berapa gigi kalau diperhitungkan berapa duit. Makanya tinggal bersyukur. Ini mangang lu aja saya nggak punya apa-apa. Iya, kalau ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke bawah mah kita yang punya. Damal mungkin, gak bakalan mungkin ibu-ibu bertahan di Hegar Asri gak punya apa-apa, pasti pulang. Yang gak punya apa-apa pulang ke Purwakerto, ke Ciamis, Pangandaran, Tasik, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, kemana lagi? Ke Sumatera ya. Pokoknya semuanya titik yang ada di Indonesia gak mungkin kita bertahan karena ibu-ibu pada punya, alhamdulillah. Makanya dengan bersyukur semoga tambah-tambah nikmatnya. Yang dagang hasil dagangnya, yang tani hasil taninya, yang jadi jabatan semoga menghasilkan dari jabatan itu untuk diri dan anak keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya jadi ibu, ibu segala-galanya, bahkan dipanggil sampai 3 kali, ummumu baru abimu. Masya Allah ya. Bahkan kita sebagai ibu gak pernah kalah dengan anak ya. Karena kita sebagai ibu, itulah pentingnya pendidikan, itulah pentingnya ilmu. Bukan yang namanya perempuan mau apa jadi S1, mau apa jadi S2, apalagi sayang jadi S3. Padahal punya pendidikan menghadapi anak lain, menghadapi masyarakat lain, bertetangga lain, karena punya ilmu. Kalau bicara dengan siapapun nyambung karena punya ilmu. Menghadapi orang awam sekaligus senyum aja karena punya ilmu. Nabi mengatakan, waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, waman
akhira fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu segala akan indah. Hidup kita dengan ilmu indah. Kita datang ke mertua, di mertua ada adik ipar, kakak ipar. Dan karena kita menghadapinya dengan ilmu, enjoy, enak, ya, karena kita hidup dengan ilmu. Itulah ilmu yang diambil sama ibu-ibu setiap hari. Apa Bu yasinannya? Setiap hari Sabtu, ya, hari Sabtu sore habis asar. Masya Allah, ya. Nambah apa? Nambah ilmu, ya. Nambah ilmu. Orang lain masih lagi pada ngegosip, ngomongin si Dewi Persik, padahal kenal kagak, tahu kagak, gak ada sambungannya. Tapi kenapa dibahas? Karena gak ada ilmu. Kalau ada ilmu, mikir yang dibahas siapa, yang diomongin siapa. Ya, kalau nggak nyambung, sayang yang dikeluarkan. Karena semuanya Allah berfirman, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Segala akan jadi saksi. Padahal Dewi Persik yang direndahkan, Dewi Persik yang dibahas, kenal kagak, Dewi Persik kaya. Rumah makannya di Bogor tuh di puncak gede. Ya Bu ya. Ya. Beliau tidak apa-apa, ya Bu ya. Digunjingkan karena tidak tahu siapa yang rugi kita. Makanya ya, kita harus benar-benar bisa meriksa lidah kita, ya, karena apapun akan jadi saksi. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbani kasurodikruhu, siapa yang banyak ngomong-ngomongnya berarti banyak cintanya. Siapa yang banyak ngebahasnya berarti banyak cintanya. Ibu-ibu lagi jatuh cinta diomongin gak terasa, udah lagi jatuh cinta, padahal suaminya di pinggirnya. Kenapa yang dibahas-bahas suami orang? Kan lagi seneng, gak terasa, ya Bu ya. Ya, terasanya udah digunjingin sama orang lain karena keluar dari mulut sendiri. Ya, Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batila innal batila kana jahuqa. Kebatilan gak bakal langgeng, bakal apapun keluar dari diri kita sendiri, bukan orang lain yang tahu, tapi kita yang menyampaikannya. Kata ibu-ibu, emang gak boleh jatuh cinta? Boleh, dah Allah yang ngasih. Kalau boleh mas saya mau, saya lagi merintis. Nah, ya. Bahkan sekarang ada HP, ada WhatsApp, tinggal mau. Iya, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Silahkan. Di dunia perjalanan hanya dua, hanya surga dan neraka. Apakah nafsu itu mau diikuti? Apakah mau berhenti? Karena kita ingat keimanan kita diperdalam, dipertebal, keyakinan kita ke Allah, ke Rasulullah diselamatkan untuk menyelamatkan diri dan anak keturunan kita. Jangan sampai hancur gara-gara ibu yang tidak tanggung jawab. Na'udzubillahi min dalik. Di sini enggak ada. Semuanya ibu-ibu yang taat, yang solehah, diajak merintis di kampung orang, di lembur orang, bahasa juga enggak ngerti. Ya, alhamdulillah bertahan sampai ada yang 10 tahun tinggal di sini. Ada yang 20 tahun belum ya? Belum ya Bu ya. Masya Allah. Makanya ibu-ibu solehah, ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang
bisa memperjuangkan keluarganya. Karena rumah tangga tidak gampang. Pikiran dua disatukan, hati dua disatukan. Bahkan gak ada angin, gak ada hujan, kritikan datang dari siapa? Kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari adik ipar, kadang-kadang dari kakak ipar. Giliran suami ya sakit, ya noleh juga kagak. Giliran ada masalah, kita berdua sama suami yang riweuh, orang lain gak ada yang ikut-ikutan. Makanya tolong semuanya yang namanya adik ipar, kakak ipar, mertua, jangan sampai jadi pihak ketiga di rumah tangga ya. Jadi semuanya percaya kalau udah rumah tangga udah. Karena kalau kita ikut menghancurkan rumah tangga, berarti kita yang menghancurkan rumah tangga anak atau keluarga atau saudara kita atau adik kita. Nanti setan akan dikasih mahkota ya. Bahkan rumah tangga yang tadinya tidak mau, insya Allah dengan berjalan akan datang kasih sayang yang disebutkan mawaddah warahmah. Tapi kalau memang di hatinya, emang jiwanya selalu zina dan jinah, perzinahan yang digali, ya perzinahan yang ada. Kalau memang yang dihapus, ya kita menyongsong ridho Allah, keluarga yang dibangun. Mau suami pendek hitam, tetap suami kita. Mau suami jelek apapun, bangga dengan kejelekan. Karena kita ya yang namanya perempuan ya gak memikirkan rupa, yang penting setia, apalagi dengan rupanya ganteng. Karena warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ganteng? Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantara makhluk paling ganteng, paling soleh, ya, paling segala-galanya ada di Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohatil atiyaru tasdu bilayalil wa barikun nuri abdu mimmani wa barikun nuri abdu mimmani amadi bilayalil maut bilayalil maut. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah dimuliakan sama Allah, udah dinas sama Allah, tapi Rasulullah selalu ada suka dan duka. Menurut kita Rasulullah segala apapun nerima ya. Rasulullah ganteng, kegantengannya dibagi dua, yaitu ke Nabi Yusuf dan ke suami ibu-ibu ya. Kata ibu-ibu teh cenah suami saya mah jelek, berarti nggak kewaris sama Rasulullah. Kewaris itu bu, coba pikirin nama ibu. Jelek tapi kelebihannya ada, manisnya ada,
Ya, terus sayangnya ibu-ibu ke suami ada yang penting tuh timbul sayangnya tanggung jawab. Makanya ya ibu-ibu ngecup tangan suami sama dengan ngecup hajar aswad. Apalagi tangannya hitam itu mah bener-bener hajar aswad. Makanya Bu, ibu-ibu pengen ngecup hajar aswad yang asli ya, itu mah harus membutuhkan uang banyak, bukan sedikit uang ya Bu ya, tapi berkahnya uang yang dibawa menuju hajar aswad nanti Allah ganti. Karena kata Allah, yang datang ke Mekah ke Madinah melaksanakan ibadah haji ibadah umroh itu hanyalah untukku. Ibu-ibu pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, aya duitna belum? Aya cenanya. Insya Allah ya Bu ya. Ibu-ibu kalau pengen daftar dulu ya, ngeboking dulu berapa. Kalau di saya di Samira 1,5 juta ya. Udah itu yang 1,5 juta udah lupain niatan karena Allah. Ini kalau memang dengan 1,5 juta saya udah daftar bisa berangkat umroh, alhamdulillah. Kalau memang tidak diberangkatkan sama Allah, saya udah niat karena Allah, udah nyerahin ke Allah, semoga ada jalan. Tidak terasa mak manggil, Neng nih, kalian kebagian saling 50 juta ya. Suami ada dari kantor, alhamdulillah, gak disangka-sangka bos ngasih 70 juta, bisa aja ya Bu ya, gitu. Yang penting gimana sangkaan kita ya, bagus nggak sangkaan kita terhadap Allah ya. Itu udah disampaikan, udah diceritakan bahwa segala apapun ke Mekah ke Madinah melaksanakan ibadah haji ibadah umroh hanyalah untuk kami, ya Allah yang membalasnya. Emang yang mempunyai alam dunia siapa? Allah. Emang yang mempunyai rezeki siapa? Allah. Kita bisa duduk di sini karena Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan, ibu-ibu sekarang lagi kululang keliling di mana, di pasar Tegal Danas, bingung mau beli teri masih ada, mau beli cuek masih ada, apalagi pete cuma ibu doang yang makan, semuanya nggak ada yang makan ya. Mau beli buah-buahan di kulkas masih banyak walaupun udah pada peot ya Bu ya. Bingung ibu-ibu apa yang nggak ada. Ibu-ibu ini lagi pada ngaji, alhamdulillah. Banyak sekarang yang keder. Ada lagi, ini saya mau keluar panas banget. Gimana caranya, kemana tujuannya? Benar apa benar? Ya. Tapi ibu-ibu begitu saya masuk ke sini, masya Allah, disambut dengan sholawat. Pas masuk adem, gak ada di Cikarang berhari-hari yang panas, gak ada rasa di Cikarang Pusat. Ya, udah beberapa hari panas, masuk ke sini adem banget. Meni terasa di daerah santri, terasa di daerah pesantren. Ini karena ibu-ibunya solehah, ibu-ibunya kompak. Tidak ada yang ini mau enggak, semuanya. Hayu kita mengadakan acara, hayu kita bareng-bareng, hayu kita gimana mbah aja, betul apa betul? Makanya masya Allah kata Ustazah Halimah Al-Idrus, yaitu hati kita, pikiran kita harus luas seluas samudra. Sampai-sampai karena luasnya samudra ada bangkai tidak najis. Karena air di laut itu banyak ya Bu ya. Ya, ini mah ada acara. Udah gitu saya mah besok gak ikutan lagi. Kenapa? Mbak gak nanya-nanya. Padahal Mbak gak nanya emang gak kelihatan Bu. Saya juga dulu kalau masih muda gitu, kalau ditanya sama ustazah kenapa ya,
Dikira teh ke saya itu benci apa gimana, padahal nggak kelihatan. Kita yang mudanya yang nanya, oh iya Mbah nanti saya aja, oh iya Mbah maaf ya. Jadi kita lebih lugowonya karena hati kita seluas samudra, itulah Bu. Ya, jadi di sini nggak ada yang semuanya pikirannya jelek, pikirannya semuanya bagus, karena di majlis taklim di mana kita mengitikadkan bagus diaminan sama malaikat, gimana kita mengitikadkan jelek diaminan sama malaikat. Makanya semuanya lempengin, ya usahakan apapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu cinta dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak bakalan rugi, gak bakalan tersesat, gak bakalan kekurangan apapun, akan dikasih ketentraman di dalam hati dan otaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap habis sholat dawamkan sholawat setidak-tidaknya 100 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir lil zalimin bidzalimin wa ahrijna min bainil insalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir lil zalimin bidzalimin wa ahrijna min bainil insalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dawuhan Allah, firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semuanya disuruh baca sholawat, Allah baca sholawat, para malaikat baca sholawat. Allah nyuruh sholat, Allah sholat gak? Tapi sholawat disuruh baca sholawat semuanya. Baca sholawat lagi ngebaring di Ganjar, lagi jalan di Ganjar. Kata ibu ketua kita, bu kesepuhan kita, lagi nyambel gimana ustazah? Di Ganjar. Ya, sholawat dari mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak di apa Bu? Tidak dikontrol dulu sama malaikat Bu. Ya, karena apa? Langsung menembus ke langit ketujuh dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mulianya sholawat, agungnya sholawat, agungnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rugi orang yang tidak banyak baca sholawat, orang yang selalu ngelamun ngehayal kemana aja
padahal isi dengan sholawat. Ya. Muhammad putra Abdullah Nabiullah Muhammad kekasih Allah Nabi Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibi ka khairil khalqi kullihim manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim alal habibi ka khairil khalqi kullihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya daging kambing ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, apakah udah dikasih tetangga? Kata Aisyah, udah. Ditanya lagi dengan Rasulullah, ya, yang sebelah kanan udah dikasih tetangga, udah ya Rasulullah. Sebelah kiri, depan, belakang semuanya udah dikasih. Pas Rasulullah menanyakan mau makan daging kambing itu, kata Aisyah udah habis dikasihin ke orang lain. Kalau ibu-ibu punya suami, ibu-ibu masak nih, apalagi sampai nyembeli kambing, terus mau makan gak ada tuh lauk sama nasi, ngambek kagak bu? Ngambek kagak bu? Kagak, karena dekat ke tukang nasi goreng. Lompat lagi ke Tegal Danas juga, daging apa yang gak ada? Semuanya daging ada di Tegal Danas. Mau daging tahu, emang daging semuanya, tahu gak ada tulangnya. Ya. Bu, kalau suami kita udah ngambek tapi Rasulullah kagak, kata Rasulullah 3 perkara, ya. 1, harta yang dimakan hanyalah jadi kotoran. Makanya harta harus disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita bekal ibadah, buat keluarga kita. Apalagi siapa yang ngasih makan lebih di tanggal 10 Muharram, yang kemarin udah keliwat, tahun baru Islam, rezekinya akan diperbanyak, dipermudah, diperlancar, bukan buat suami ibu-ibu. Ini mah punya suami pelit, koret, mereka jahe, buntut kasiran, piraku, kacida, resiko di dapur, ukur sarebu barijeng kudu aya gudeg hulu domba dan balarea, lalaki pelit koret buntut kasiran. Kata ibu-ibu enak aja, suami saya buntut kasiran gak koret, itu mah bahasa doang bu ya. Padahal sebenarnya
baik, awas jangan sampai pulang dari sini berhantem gara-gara ada buntut kasirnya. Padahal buntut kasir dari siapa? Dari Allah lah. Main-main sama Allah, ngehukuman jelek itu mah lagu, biar laku dul sumbang ya. Berapa perempuan, berapa wanita yang mengajukan perceraian gara-gara lagu piragu sarebu nya, duit sarebunya sabaraha nya, berapa nyebunya gitu. Mantakan nya itu mah cuma ya kehidupan dunia. Waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi ya. Siapa yang memuliakan keluarganya di tanggal 10 Muharram, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan rizkinya ya sampai tepung lagi ke tanggal 10 Muharram ya. Makanya lebih sayang lagi orang yang sayang sama istri, insya Allah gampang rizki. Orang yang bohongin istri, insya Allah sesat. Karena perempuan tidak bisa dibohongi. Perempuan yang hianat sama suami, sama Allah yang akan ngasih balasannya. Jangan main-main. Ayo semuanya bangkitkan rumah tangga, di dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Makanya ngaji ngurus laki. Nu teu boga salaki neangan deui ya ya. Kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang dipakai baju, yang dipakai pakaian hanyalah habis, lecek, jelek. Waktu keluar baju air mata ibu, mana menising burilang ya, semuanya punya. Dari Murai, Cikarang Pusat, Utara, pokoknya semuanya. Di Bekasi itu doyan banget pakaian, gak pernah ketinggalan. Makanya kalau ada pengajian belum baju seragam belum sah. Udah ada baju seragam, alhamdulillah. Padahal mahal enggak, bagus enggak, tapi senang ya Bu ya. Ya, karena kata Nabi, man adhama maulidika nama ipil jannah. Siapa yang memuliakan kelahiran kami dengan cara apapun, akan sama-sama dengan kami di surganya Allah. Beli baju seragam buat nyambut maulid, beli baju seragam buat ngadain pengajian maulid kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di perkampungan, saya mah gak bakal ngaji lagi. Kenapa emang? Bermaju belulu, seragam belulu ya. Padahal begitu, uing ngarek hajat, isukan orang ngabesan, atuh baju emak cari benerkeun, langsung ke tukang jahit, neng, pang benerkeun baju emak, maik ngabesan. Gak ada kata baju melulu ngebesan, walaupun ngebesan tiap hari, tetap aja semangat. Emang udah biasa gitu kali ya Bu ya. Makanya Masya Allah ya Bu ya, baju itu dipakai ibadah, dipakai di jalan Allah ya, insya Allah akan jadi saksi. Bahkan baju yang tidak pernah dipakai ngaji nanti akan datang ke kita, akan jadi ya nyiksa ke kita. Keadaan hitam, bau busuk ya, akan ngesisap ke kita. Baju yang tidak dipakai ngaji. Makanya baju dipakai ngaji ya Bu ya. Kata ibu-ibu saya kalau sholat pakai daster ya Bu ya. Boro-boro ibu-ibu saya ke ustazanya pakai daster ya. Apalagi di musim panas kayak gini, sampai anak murid saya, Bu, ibu mau nggak daster? Enggak. Udah Bu, ngambil aja. Enggak, padahal mau. Gitu. Udah Bu, ngambil. Udah itu ya udah tuh, udah dipaksa ngambil satu. Ibu dua aja, enggak. Ibu masa ibu yang pendek ngambilnya, kan ibu ustazah. Buat sholat neng. Kalau sholatnya kan pakai daster yang
pendek tangannya, kalau ke bawahnya mah tetap aja panjang ya Bu ya, gitu, karena lebih nyaman, dah tertutup dengan mukena, apalagi mukena kita yang langsung mukena jeblus ya Bu ya, gitu. Kalau memang bisa mukena yang sepotong-potong juga nggak apa-apa, apalagi dulu mah nggak ada mukena, baju juga pada jelek, sholat pengen sholat digubet-gubet sampai pakai kain ya Bu ya. Alhamdulillah bisa sholat, karena dulu kalau nggak sholat nggak ngaji apa kerjaan. Kalau anak sekarang kan mencetan HP, dulu mah kita nggak ada HP ya Bu ya, hanyalah ngaji, sholat, ikut ke sawah ya, ikut ke kebun ya Bu ya. Makanya Masya Allah, dengan yang perubahan kehidupan dunia, semoga kita diselamatkan sama Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi baju yang dipakai akan menjadikan lecek, dekil, jelek. Yang ketiga yaitu harta yang akan kekal yang dipakai sedekah, dipakai di jalan Allah. Ngadain maulid gak gampang, ngadain syiar Islam kayak begini gak gampang, memerlukan dana, memerlukan impak. Ibu-ibu ngasih impak, diselamatkan badannya, diselamatkan keluarganya, diselamatkan mobilnya, diselamatkan hartanya dengan impak. Ada yang 100.000, yang 500, 50, yang 1 juta. Biarin Mbah, saya yang beli lauknya. Masya Allah. Kagak sekarang, tahun depan. Semoga Allah panjangkan umur kita, berkahkan umur kita, barokahkan rezeki kita, berkahkan keluarga kita, cetak keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan putra-putri kita yang soleh dan soleha. Jadi 3 perkara: 1, rezeki yang dimakan jadi kotoran; 2, yang dipakai kepakaian jadi lecek, jadi jelek; yang ketiga yaitu yang akan kekal abadan abidin, harta yang dipakai sedekah. Makanya jangan sungkan-sungkan ke harta, salurkan, langkahkan di jalan Allah. Ada buat kita, ada buat keluarga, ada buat anak, ada buat impak dan sedekah. Biar panjang, biar berkah, biar barokah, dan badan kita ya, wujud badan kita semuanya selamatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan pengajian kita akan lebih baik, dengan pengajian kita akan lebih mulia, dengan pengajian kita semuanya akan lebih berharga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesimpulannya yaitu dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ya, wa baroja sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawab. Dengan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan rahmatan lil alamin. Yuk kita syairnya baca. Panutan kita semua Kangjeng Nabi yang mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisynya bangsanya, ayahnya Gusti Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Mekah hari Senin tahun Rabiul Awal, bulannya tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya tanggal ke-20-nya. Adapun di
500 ceritanya, 70 tambahannya, angka 1 di ujungnya. Siti Aminami waktu babar nakat, melihat cahaya terang di rumahnya meni ngempur ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan bangsa Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkannya di Mekah, wafatnya di Madinah. Semoga ibu-ibu semuanya yang ada di sini khususnya bisa ibadah umroh bareng dengan saya Ustazah Yuyum Nafisah ya Bu ya. Insya Allah semoga kita ada rezekinya, ada keberkahannya. Di saya ada 3 Bu ya, 3 mau paket majol sukari ya, silakan Bu. Jadi macam-macam harganya, tapi Masya Allah ya Bu ya, enak cara pelayanannya. Terus saya langsung yang membimbingnya. Bahkan saya, jamaah saya langsung saya kasih uang 500.000. Karena enak, dapat korma 5 dos buat ke tetangga, insya Allah cukup. Dan ngasih nage saling 2, 5 atau 3 ya Bu ya. Gak ada yang banyak karena ngalap berkah dan barokah. Kalau memang pengen korma yang banyak, air jam-jam yang banyak, sono sendiri ngambil ya. Makanya saya kalau pulang umroh, Bu mana adrahina nareang we kaditu sorangan gitu nyebutnya. Jadi kalau ngambil sendiri mah lebih banyak. Semoga kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin mulia, makin jaya, makin berkah di turunan rahmat Allah yang diturunan ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keturunan, semoga kita mulia dengan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Saya minta maaf kurang lebihnya. Semoga kita selalu taat di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawamkan istighfar setiap habis sholat 100 kali. 1 kali istighfar, dosa kita sama dengan buih yang ada di laut, musnah 1 kali, apalagi 100 kali. Terus digampangkan rezeki. Sholawat jangan ketinggalan.
ngedoain putra putri kita. Makanya anak doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap habis sholat sebutin namanya. Kalau anak 5 sebut satu-satu. Ya, bayangin mukanya. Ya, mukanya biar kebayang. Kalau kita tidak mendoakan, siapa yang mendoakan anak kita? Makanya ibu-ibu riksa hati, riksa diri. Jangan sampai jadi ibu-ibu yang namimah. Jangan sampai jadi ibu-ibu yang tidak mendoakan putra-putrinya. Karena doa ibu-ibu sama dengan doa para wali, sama dengan doa para nabi untuk anak-anaknya. Masya Allah. So, mulai sekarang ya berjuang, ya hindari nafsu, selamatkan diri, selamatkan anak. Anak ama, cucu ama minantu, doain ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pembicara Ibu Hajah Yuyung Nafisah. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan usia, keberkahan rezeki. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mohon maaf Ibu Hajah, mohon berkenan menutup dengan doa. Bentar. Iya, dikira mau mbak. Biasanya kalau doa sama ceramah double nih. Double nggak apa-apa ya. Kita mah hanya ilallah minallah. Nanti Allah segala yang membalas kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangannya, ngedoa ke Allah, minta yang baik, minta yang berkah untuk diri kita, keluarga, untuk tetangga, masyarakat, muslimin muslimat, negara kita semoga jadi negara ba'datun thayyibatun warabul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma ghafir li dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi jalni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi awzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wadhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasifal gham ya ma'nil ibdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al balaya Allah wa ya dafi'al balaya Rahman wa ya dafi'al balaya Rahim. Idfa'na min kulli bala'id dunya wal 'adzabal akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita laksanakan. Acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua ibu-ibu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.